warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perlindungan konsumen pada mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Adapun dosen pengampu yaitu Dr. Tafsir SHMH. Langsung saja, hukum perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online, seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak mulai tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua yaitu hak konsumen. Sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui yang pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan untuk atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak untuk mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli ataupun dikonsumsi pada nantinya. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak untuk menuntut tersebut. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi. Hal yang paling utama bagi para konsumen digunakan mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Yang kelima, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminasi terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Selanjutnya, alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah atau harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UPK Nomor 8 Tahun 1999 dengan penjelasan yang pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak merasakan manfaat ataupun kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga, asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dalam sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian.
serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UPK nomor 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan bahwa yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang selanjutnya itu perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen guna mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Selanjutnya yang keenam, dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Seperti yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang. Baiklah, saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.